teori odds X tapi untuk versi yang nahan. Gue yakin banget ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Oke, simak terus video ini sampai habis atau kalian bakal nyesel. Kalian masih ingat kan dengan data odds X normal ini? Buat yang belum tahu silahkan dicatat. Nah, kalau di video versi ngepur kemarin kita bermain di zona pur seperempat sampai dengan pur 1, di versi nahan ini kita hanya bermain mulai dari nahan setengah sampai nahan 1 aja. Cara garis besar, cara mainnya masih sama dengan versi sebelumnya. Sama-sama mencari odds X yang nggak normal. Tapi di versi nahan ini kita benar-benar perlu mencari odds X nggak normal yang berjarak cukup jauh dari odds X pada umumnya. Nanti di akhir video gue bakal kasih contoh kasusnya biar kita sama-sama belajar ya guys. Kenapa harus mencari jarak antara odds X normal dan odds X nggak normal harus berjarak agak jauh? Karena gue selalu memperhatikan selama ini hanya odds X yang punya jarak agak jauh lah yang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kalau jarak odds X normal dan gak normalnya hanya berjarak sedikit, sepengalaman gue angka melesetnya masih lumayan tinggi. Contoh jarak odds X gak normal yang agak jauh itu kayak misalnya pur setengah kan odds normalnya itu 3.30 sampai 3.50 nih. Nah, kita usahakan cari pertandingan yang handicap purnya setengah, tapi bursa odds X-nya ada di angka 2.90 sampai 3.00. Makin rendah odds-nya makin bagus. Saran gue, kalau udah begini, gue yakin akurasinya sekitar 90%-an lah. Terus kayak misalnya pur 3/4, itu kan odds X normalnya ada di angka 360 sampai 380. Kalau lu mau main nahan ya saran gue lu tinggal lu cari aja yang odds X-nya itu yang di angka 330 ke bawah lah. Bahkan kalau sampai ada handicap 3/4 tapi odds X-nya cuma 300, itu nggak bakalan gue lewatkan sih kesempatan itu, pasti gue bom sih. Sekarang kalau kasusnya ngepur 1 itu kan odds X normalnya adalah 390 sampai 410 ya. Saran gue yang lu harus cari ketika ada tim dengan handicap ngepur 1 adalah odds X-nya di angka 350 ke bawah. Dijamin ampuh, apalagi kalau bursa overnya cuma mentok di 2, udah fix nggak bakalan gagal. Sekarang daripada lama-lama jelasin teori, mending kita langsung masuk ke praktek contoh kasusnya aja yang udah gue terapin kemarin. Biar nggak dikira ngomong doang karena nggak bisa kasih bukti. Gimana? Siap? Oke, kita masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu di sini ada pertandingan antara Rosenborg melawan Vålerenga. Pada pertandingan ini, Rosenborg ngepur tim tamu dengan handicap pur setengah. Namun keanehan pada pertandingan ini terletak pada odds X-nya yang hanya ada di angka 3.00. Karena jika kita mengacu pada odds normal yang harusnya berada di angka 3.30 sampai 3.50, maka odds X kali ini memiliki odds yang sangat tidak wajar. Maka dari itu gue putuskan untuk bertaruh pada Vålerenga sebesar 50 juta rupiah. Dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Vålerenga keluar sebagai pemenang dengan skor 1-3 yang berarti gue berhak mendapatkan hasil atas apa yang telah gue pertaruhkan sebelumnya. Nah, di contoh kasus yang kedua kali ini, ada pertandingan antara Reims melawan Lille. Pada pertandingan kali ini yang diunggulkan oleh Bandar adalah Lille dengan memberikan pur setengah kepada musuhnya, yaitu Reims. Jika kita berpacu pada odds normal X, harusnya odds X di pertandingan ini antara 3.30 sampai 3.50. Tapi anehnya pada pertandingan ini, odds X yang disediakan Bandar sangat jauh di bawah odds X normal pada umumnya. Odds X pada pertandingan ini adalah 2.95. Nggak pakai pikir panjang, langsung gua gas 50 juta rupiah untuk bertaruh pada Reims dengan memegang puran setengah. Dan hasil akhirnya Reims keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 1-0. Nah, sekarang ke contoh kasus yang terakhir. Pertandingan kali ini antara Ajax versus AZ Alkmaar. Pada pertandingan kali ini, Ajax ngepur AZ Alkmaar sebesar 3/4 atau 0.75. Yang dimana harusnya odds X normalnya adalah ada di angka 360 sampai 380. Tapi yang bikin gue nafsu banget sama pertandingan ini adalah odds X yang disajikan Bandar bener-bener jauh di bawah odds normal pada umumnya. Kali ini, Bandar cuma ngasih odds X-nya di angka 3.30. Ini udah gila sih menurut gua, dan bener-bener gak boleh dilewatkan kesempatan ini, dan gak pakai lama, langsung gua bom 50 juta untuk jagokan AZ Alkmaar. Dan hasilnya sesuai dengan harapan, pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Yang berarti gue berhak atas hadiah kemenangan gue yang sudah gue pertaruhkan dari awal tadi. Oke, sekian dulu ya gengs video gue kali ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kemenangan dalam setiap permainannya, dan dihindari dari website-website judi yang miskin yang gak mampu buat bayar WD kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.